Ini Islami. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Kamu dengar? Ini Whitechapel, wilayah Bengali dan Muslim. Saya paham kalian tak mau dengar. Sebaiknya kalian pergi dan abaikan dia. Saya sudah berjanji terbuka, jika dia dikirim lagi ke kursus keberagaman atau cara memperlakukan orang dari budaya berbeda, jika dia dipecat, kami akan galang dana dan kumpulkan 1 juta pound untuknya. Baiklah, ini Harris Sultan. Dan saya tidak tahu bahwa akan datang waktu seperti ini ketika semua orang akan berada di pihak polisi. Mungkin insiden George Floyd mengubah sesuatu. Dan mungkin juga insiden COVID. Sebenarnya tidak, pengalaman COVID justru membuat kita semakin anti polisi. Tapi biar saya kasih sedikit konteks. Saya anak 90-an, saya mendapat mobil pertama di 2000-an dan mulai menyetir. Dulu saya juga tidak suka polisi seperti orang lain. Pada 2000-an ketika YouTube mulai populer, banyak orang sok pintar sengaja keluar untuk memancing polisi. Kamu tahu seperti apakah saya bebas pergi, apakah saya ditahan, dan mereka akan mencari-cari celah dalam narasi polisi. Saya rasa itu memang diperlukan. Tapi bagaimanapun juga, pada saat itu, saya juga membenci polisi karena saya selalu berpikir bahwa, kamu tahu, mereka itu sok banget. Mereka selalu begitu arogan, mereka selalu memperlakukanmu seperti bawahan. Itu sudah biasa. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, kami membenci polisi. Namun, dalam 4 atau 5 tahun terakhir, terutama setelah COVID, saya rasa orang-orang tetap membenci polisi. Tapi kemudian, kami sadar bahwa kami membutuhkan kepolisian yang kuat. Karena tanpa kepolisian yang kuat, kepolisian yang tidak takut menegakkan hukum, masyarakat itu tidak bisa disebut masyarakat. Pada dasarnya itu adalah hutan belantara. Tanggal 7 Oktober terjadi, dan setiap akhir pekan makin menguatkan keyakinan kami perlunya kepolisian yang lebih kuat. Kami melihat orang dari budaya lain datang dan tidak menghormati polisi kami. Lihat, ini polisi Matt. Mereka benar-benar menjadi bahan lelucon. Saat saya tumbuh di tahun 90-an, orang-orang di Pakistan biasa berkata bahwa kita harus seperti Scotland Yard. Kita harus memiliki standar seperti itu. Namun 20 tahun kemudian, lihat apa yang terjadi pada polisi Matt. Mereka benar-benar kehilangan rasa hormat. Dan orang-orang dari budaya asing ini, mereka sama sekali tidak menghormati polisi Matt. Mereka bahkan melemparkan sampah ke arah mereka. Lihat ini. Pada dasarnya, mereka jadi bahan lelucon, dan mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Dan tentu saja, para politisi kita yang selalu menuruti kemauan orang lain dan terlalu berhati-hati. Tapi ada sesuatu yang terjadi, oke? Sesuatu terjadi. Sesuatu berubah. Mungkin karena video-video seperti ini, karena mereka melihat orang-orang seperti kita mengejek mereka. Lihat ini. Kalau kamu seorang polisi yang bekerja di kepolisian metropolitan, apa kamu tidak malu melihat ini? Dan bukan hanya fakta bahwa orang-orang ini mempermalukan diri sendiri di depan budaya yang bermusuhan, tapi untuk menutupi itu, mereka justru semakin menekan penduduk asli. Lihat, rekaman dari tahun 2024 ini, lihat kebrutalan polisi Matt, begini cara mereka bertindak. Di sana, mereka bilang, silakan turun Pak. Anda harus turun, Pak. Pasti ada sesuatu di balik ini, atau mungkin saya terlalu menafsirkannya. Saya sudah memutar klip ini minggu lalu di video lain, tapi klip ini layak punya video sendiri. Tapi polisi wanita ini telah memikat perhatian internet. Semua orang kagum padanya. Saya sudah berjanji terbuka jika dia dikirim lagi ke pelatihan keberagaman atau tentang memperlakukan orang dari budaya berbeda. Jika dia dipecat, kami akan galang dana dan kumpulkan 1 juta pound untuknya. Jadi dia tak perlu khawatir soal pekerjaan atau uang lagi. Karena ini adalah pernyataan yang dia buat. Dan kita membutuhkan setiap petugas polisi untuk membuat pernyataan seperti itu, oke? Ini soal supremasi hukum. Ini bukan tentang berusaha keras untuk orang-orang yang bahkan tidak menghormatimu sejak awal. Lihat ini, dulu mereka seperti ini. Memalukan, ya Tuhan.
Itu polisi wanita. Maaf, saya memang menertawakan pertunjukannya, bukan yang lain. Lihat, seberapa memalukannya itu? Serius. Bagaimana kamu membiarkan ini terjadi? Kok bisa sampai tahap itu? Sekarang saya putar cuplikan viralnya, lalu unggah versi lebih panjang. Itu bahkan lebih bagus. Saya akan mulai dengan cuplikan lebih pendek. Lihatlah ini. And this is East London, this is Whitechapel, Bengali area. Muslim area. Dengar itu? Ini Whitechapel, daerah Bengali dan Muslim. Mereka sangat terkejut dan mengeluh soal pengkhotbah Kristen yang dituduh menghina Muhammad atau Allah meski dia sudah membantahnya. Saya akan percaya kata-katanya, bukan mereka. Mereka semua marah dan ingin pengkhotbah Kristen itu pergi karena ini daerah Bengali. Ini adalah daerah Muslim. Dan petugas polisi Matt ini yang mengejutkan di luar kebiasaan Matt sebenarnya melawan mereka. Dia bilang, saya tak bisa mengendalikan mereka. Saya juga tak bisa menyuruh mereka pergi karena mungkin mereka akan bilang, ya sudah, pergi ke Hyde Park, seolah itu lebih aman. Seperti di Speaker's Corner, orang bebas bicara. Orang Kristen telah ditikam di wajah mereka. Para ateis telah didorong-dorong dan dipukuli oleh gerombolan ini. Mereka memang telah mengubah budaya Inggris. Budaya Inggris yang memberi kita sudut pembicara dan nilai pencerahan kini menoleransi mereka. Tapi wanita ini berpikir lain. Saya yakin dia bertindak sendiri dan tidak ada perubahan institusional. Tapi wanita ini mungkin sudah melihat banyak video yang memalukan. Dan di depan kerumunan yang tidak bersahabat ini, dia tetap teguh. Dan itulah sebabnya semua orang di internet mendukungnya. Saya mengerti. Saya mengerti kalau kalian tidak ingin mendengarnya. Sebaiknya kalian menjauh dan abaikan dia. Menjauh tanpa mendengarkan mereka, apakah itu pilihan? Kalian membuat kami percaya bahwa setiap kali kami marah, tersinggung, atau melompat-lompat, kalian akan memastikan itu terjadi dan berusaha sekuat tenaga. Kalian akan menenangkan kami dan menindas orang sendiri demi menyenangkan kami. Menurut saya itu satu-satunya pilihan. Apa maksud kalian kami harus pergi? Kami harus pergi dari wilayah kami sendiri. Nana, itu bukan wilayahmu. Kamu harus pergi, ini milik semua. Bukan wilayah Muslim atau Kristen, ini wilayah Inggris. Oh, maaf. Mereka benar-benar terkejut, teman-teman. Lihat mereka. Orang ini, orang bodoh ini, wilayah Bengali, ini wilayah Muslim. Mereka sangat terkejut mengira ini wilayah Muslim karena institusi kita membuat mereka percaya begitu. Lihat si jenius datang. Jadi kalau kita keluar, Dia tidak ada di hatimu. tidak pada akhirnya. Ini adalah komedian itu. Izinkan saya memutar klip ini versi panjang dari sudut berbeda. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Di negara ini kami punya kebebasan berbicara sama seperti kalian juga punya kebebasan berbicara. Sekarang, sesederhana apa ini? Bayangkan jika Keir Starmer di sini. Dia pasti bilang, lihat Muslim luar biasa ini ketakutan oleh preman sayap kanan. Begitu reaksinya. Tapi lihat, kita memiliki kebebasan berbicara. Saya bilang, kita harus mencabut kebebasan berbicara karena ide itu asing bagi mereka. Mereka hanya percaya pada ucapan sendiri, bukan kebebasan berbicara. Itulah yang diajarkan Islam. Islam adalah doktrin, baik politik maupun spiritual. Namun, kami lebih khawatir pada aspek politiknya. Dalam politik Islam, tidak ada kebebasan berbicara. Sangat sederhana, tidak ada integrasi, tidak ada multikulturalisme, tidak ada keberagaman, tidak ada toleransi. Saya punya agama sendiri, kamu punya agama sendiri, kamu punya demokrasi, kami punya syariah sendiri, kamu punya pergaulan bebas, kami punya nikah sendiri. Tentang kecurangan pasar, kamu punya kartu kredit sendiri, kami punya sistem ekonomi, kebijakan luar negeri, dan agama sendiri. Jika kamu tak percaya pada kebebasan berbicara, kamu tak layak mendapatkannya. Lihat, mereka benar-benar marah dan terkejut. Kalian tak perlu lihat ITY atau setuju. Silakan berdiri di sini dan bicara di atas orang lain. Mereka bukan satu-satunya di sini. Lihat ancaman tersembunyi? Dia harus melawannya.
Dia bilang, bagaimana jika mereka bicara lalu dipukul? Lalu dia bilang, itu risikonya. Maksudmu itu risiko? Seharusnya tidak ada risiko. Maksudmu apa? Kalian manusia gua, ada apa dengan kalian? Maksudmu ada orang bodoh yang akan datang dan memukulinya? Kami ke pemerintah Inggris, itu tugas saya. Risikonya tanggung jawab mereka. Itu risiko mereka. Saya Sudah menelepon polisi, saya pikir polisi ada di pihak kita. Mereka akan menenangkan kita. Jadi itulah alasan saya menelepon polisi. Apa? Dia menikahmu? Apakah dia menyerangmu? Apa yang dia lakukan? Kamu hubungi polisi? Kamu hubungi polisi hanya karena tak suka ucapannya. di perjalanan, aku mendengar mereka mengucapkan kata-kata yang menyinggung tentang agama. Aku pergi lalu kembali. Di perjalanan dia membicarakan tentang seorang nabi. Lalu dia berkata, seperti keledai. Dia sudah memperjelas. Ternyata dia tak bilang apa-apa soal Muhammad keledai. Aku kira dia bilang Muhammad terbang ke surga naik keledai bersayap. Yah, itu memang tradisi keagamaan dan sistem kepercayaanmu. Jadi itu bukan penghinaan. Kamu percaya Muhammad terbang ke surga dengan keledai bersayap. Kalau itu menyinggungmu, mungkin kamu perlu ganti agama. Kamu benar-benar percaya pada iman muslimmu. Apakah kamu percaya Muhammad membelah bulan atau terbang ke surga dengan kuda bersayap? Aku memujimu dengan asumsi kamu tak mempercayainya. Tidak, saya percaya. Saya percaya pada mukjizat. Kamu percaya itu? Ya. Kamu percaya bahwa Muhammad naik ke surga dengan kuda bersayap? Ya. Saya percaya pada Tuhan, mukjizat dan wahyu. Itu kepercayaan yang bertentangan dengan sains. Saya heran bagaimana jurnalis abad ke-21 yang dihormati bisa percaya Nabi terbang ke surga dengan kuda bersayap. Mungkin saya salah paham, tapi saat ratusan orang berhenti seperti yang Anda katakan, Pasti ada sesuatu. Ya, ada yang salah dengan dia karena itu lucu sekali. Nabi kamu naik ke surga dengan keledai bersayap. Ada elemen PDF tentang Nabi kamu. Semua tahu karena kami mempopulerkannya. Muhammad menikahi Aisyah saat dia berusia 9 tahun. Dan kemudian ada elemen yang dianggap bodoh dari agamamu, yaitu Nabi Muhammad mengklaim bahwa beliau pergi ke surga dengan keledai bersayap yang memiliki kepala perempuan. Itu bukan kuda atau keledai, melainkan makhluk mitologi di antara keduanya, berkepala perempuan. Ya, lalu dia naik, dia pergi ke Yerusalem, dia mengikat Barak, itu nama makhluknya Barak. Dia naik ke surga dan bernegosiasi dengan Allah tentang jumlah salat harian bagi umat muslim. Awalnya 50 kali sehari, lalu Muhammad menguranginya jadi 5 kali salat sehari. Kamu tahu saat umat muslim sujud dan mengangkat pantat saat salat? Dulu seharusnya itu dilakukan 50 kali sehari. Berkat keledai terbang itu, Muhammad berhasil menegosiasikannya jadi 5 kali sehari. Terima kasih. Jadi ya, itulah inti dari sistem kepercayaan itu. Jika kamu merasa tersinggung, mungkin kamu harus melakukan sesuatu terhadap agamamu. Mungkin kamu harus kembali ke Muhammad dan bilang, "Hey bro, bisakah kamu membuat cerita bohong yang lebih masuk akal?" ya. Jadi kenapa dia melakukan itu? Apa yang Tuhan lakukan? Tapi ada perbedaan antara kebencian dan kebebasan berbicara. Bata-bata ini belajar argumen dari Wuks kita. Ada perbedaan antara kebencian dan kebebasan berbicara? Sebenarnya tidak. Siapa yang memberitahumu? Kebebasan berbicara hanya penting jika bersifat kritis. Jika kebebasan berbicara hanya soal memuji masyarakat atau pemimpin, itu juga ada di Korea Utara. Kamu bisa ke Korea Utara nyanyi lagu tentang Kim Jong-un atau ke Rusia nyanyi tentang Vladimir Putin. Tujuan utama kebebasan berbicara adalah agar orang bisa mengatakan hal yang tidak nyaman didengar, meski sulit dihormati. Misalnya, seorang pria yang tidur dengan seorang. Kami merasa lucu dan tak masuk akal seseorang terbang ke surga dengan keledai bersayap. Itu bukan ujaran kebencian. Ini adalah kebebasan berbicara. Bukan. Iya, bukan. Itu bukan. Bukan, maaf. Aku mencintainya dan sedang jatuh cinta padanya. Aku juga bukan satu-satunya. Jutaan orang mencintainya di dunia maya. Satu-satunya hal yang belum diucapkan, yang aku tahu, dia ingin katakan, "Hey, dengar, kalau kamu nggak suka, pulang saja ke Bangladesh
atau Pakistan sana. Lain kali aku datang dengan tim lengkap dan meluapkan kemarahan sampai kamu lupa siapa George Floyd. Ini akan terjadi, teman-teman. Rupert Lowe akan datang. Kita tak bisa mengendalikan. Saya paham kalian tak mau dengar. Sebaiknya kalian menjauh dan abaikan dia. Ya. Tapi kami tinggal di sini. Jadi kalau kami keluar dari sini, dia tidak ada di hatimu. Kamu tidak melihat kami saling menghina wajah satu sama lain, tapi sekarang dia melakukannya. Dia tidak sedang berkhotbah. Dia memprovokasi suasana dengan mengatakan bodoh. Tidak, dia tidak begitu. Diamlah, dia tidak begitu. Dia melakukannya. Dia keren di sana kan? Tidak, itu bukan yang dia katakan. Dan kamu pergi ke sini, sekarang dia mengutip itu kepadamu. Orang lain sudah memberitahuku perkataanmu. Jadi intinya, wanita pemberani ini memberikan kekalahan besar kepada semua pecundang ini. Lihat ini. Semua dari mereka kecewa. Semuanya. Ya Tuhan, sepertinya aku jatuh cinta. Dia luar biasa. Inilah momen yang kita nantikan. Kirsama, itu saja yang kita butuhkan. Cukup pegang nilai-nilai Inggris, tak perlu bersikap seperti Nazi. Berdirilah untuk nilai-nilai kamu. Nilai fundamental, seperti kebebasan berbicara penting. Jangan lagi menangkap orang. Jumlah penangkapan akibat postingan media sosial lebih banyak dibanding gabungan Tiongkok dan Rusia. Kenapa? Inggris memberi kita kebebasan berbicara dan sudut pembicara. Kalian terlalu berusaha menyenangkan mereka. Tunjukkan keberanian seperti polisi hebat itu. Itu saja yang kami katakan. Lihat ekspresi wajahnya. Dalam 10 tahun aku akan menulis buku tentangmu. Itulah yang mereka pikirkan. Itu saja yang kita butuhkan, teman-teman. Kita tidak ingin tindakan berlebihan, hanya ingin nilai-nilai Inggris dihormati. Inilah yang dikatakan Rupert Lowe. Saya benar-benar kagum dengan apapun yang dikatakan Rupert Lowe. Dia kembali membuat cuitan luar biasa kemarin. Ini yang dia katakan, biar saya bacakan. Cuitan ini panjang, tapi layak dibaca dan sudah dilihat lebih dari 1 juta kali. Banyak bagian negara kini tak lagi menyerupai Inggris. Ini memang fakta. Kita sudah membahas ini bertahun-tahun. Saya sangat terkejut saat pertama kali ke sana. Tahun 2017 saya tidak terlalu peduli, tapi 2021 saya sangat terkejut. Saya berpikir, jika itu terjadi di Inggris dan tak ada yang mengeluh, saya jadi bertanya, apakah itulah multikulturalisme? Kamu tidak melihat orang Inggris di pusat London Timur? Kenapa? Itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Kita semua bisa melihatnya. Kita semua bisa menggunakan mata kita. Selama tidak ada yang dilakukan, situasinya semakin memburuk setiap hari. Benar sekali. Ada seluruh jalan yang dipenuhi orang-orang yang hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Deportasi. Serius, itu seharusnya menjadi hal paling minimum. Mereka hidup secara paralel, benar sekali, dengan hukum yang juga paralel. Sebagian besar dari mereka tidak bekerja. Sebagian besar dari mereka menerima tunjangan. Sebagian besar tinggal di perumahan sosial, dan Muslim menduduki posisi teratas, serta menjadi penerima pembayaran kesejahteraan terbesar. Saya sudah sering tunjukkan hal itu. Menyebut ini, multikulturalisme itu naif, karena hanya ada satu budaya dan agama, yaitu Islam. Kita juga harus berhati-hati. Umat Hindu dan orang India per kapita membayar pajak terbanyak di Inggris, melampaui orang kulit putih. Mereka paling jarang bergantung pada tunjangan sosial, begitu juga orang Tionghoa. Budaya tertentu punya nilai berbeda dan berkembang karena kerja keras. Muslim, saya tidak tahu. Saya pikir itu terjadi saat kamu kurang percaya pada hidup ini dan lebih khawatir soal kehidupan setelah mati, jadi ya, kenapa tidak? Ini adalah debu. Ini tweet panjang. Wanita ini sudah merebut banyak hati, termasuk hati saya. Video ini tentang polisi wanita heroik. Saya ingin menunjukkan keberaniannya dan berharap lebih banyak polisi bersikap seperti dia. Dan kita ingin para politisi kita di seluruh dunia barat bisa punya keberanian seperti dia.